Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul The Internship, dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang dua orang pria yang dipecat oleh bosnya karena mengalami kebangkrutan, namun nasibnya malah bertambah mujur setelah magang di Google. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Ojo lali subscribe yo rek. Diperlihatkan dua orang sales atau marketing jam tangan mewah sedang melobi pelanggannya. Mereka adalah Billy dan Nick. Dua orang itu dikenal sebagai sales yang handal, maka tak heran kehidupannya pun cukup mewah. Namun sayangnya, ketika mereka tiba di kantor, mereka harus menerima kenyataan pahit. Pihak owner perusahaan berniat menutup perusahaan itu karena penjualan yang terus menurun, apalagi maraknya penggunaan smartphone membuat banyak orang tak lagi membutuhkan jam tangan untuk menunjukkan waktu. Billy dan Nick mencoba meyakinkan sang owner untuk tetap bertahan, tapi tampaknya keputusan owner sudah bulat. Akhirnya mereka harus menerima keputusan PHK. Akibat hal itu, Billy dan Nick menganggur. Hal itu berimbas pada rumah Billy yang pada akhirnya disita oleh bank. Pada saat terpuruk seperti itu, istri Billy juga meninggalkannya. No, you know how badly I want to believe that, Billy, because I've been with you for a long time and nothing. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Billy kemudian mencoba mencari pekerjaan baru, sedangkan Nick bekerja sebagai pelayan di toko kasur. Billy yang tak kunjung mendapat pekerjaan yang cocok, sejenak memandangi logo Google yang ada di dalam komputernya. Billy kemudian mencoba peruntungan di Google. Dia berniat akan mengikuti program magang di Google. Keesokan harinya, Billy menemui Nick yang sedang bekerja. Dia mencoba meyakinkan Nick untuk ikut program tersebut. Pada awalnya, Nick menolak karena mereka tak muda lagi dan sulit bersaing dengan anak muda. Tapi akhirnya mereka mengikuti wawancara secara online di sebuah perpustakaan kampus. Melihat aksi kocak dua orang itu, para staf Google merasa kebingungan. Tapi hal itu membuat para staf Google penasaran dengan dua orang itu. Setelah meneliti berbagai peserta yang melamar, Roger Shetty, salah satu staf Google, tertarik kepada dua sales itu. Hal itu juga diperkuat oleh Lily yang memeriksa CV mereka dan menyatakan dua orang ini adalah sales yang handal. Akhirnya Billy dan Nick diundang ke kantor pusat Google untuk mengikuti program magang. Mereka tampak takjub dengan kondisi dan berbagai fasilitas yang ada di sana. Billy bahkan kaget ketika dia dibebaskan mengambil makanan di sana berapapun jumlahnya, sedangkan Nick bertemu dengan staf Google yang bernama Dana. Suatu ketika, Billy dan Nick bertemu dengan pemuda yang juga magang di sana. Pemuda itu bernama Graham. Graham mengira Billy dan Nick adalah staf Google, sehingga dia berusaha menjilat dengan maksud untuk mendapat kemudahan masuk Google. Tapi setelah mengetahui Billy dan Nick juga peserta magang, sikapnya langsung berubah ketus dan angkuh. Kini tiba saatnya Shetty memberikan arahan mengenai tugas dan aturan yang harus para peserta ikuti. Tugas pertama adalah mereka dibebaskan untuk membentuk kelompok yang akan bersaing dan kelompok yang terbaik menjadi karyawan tetap di Google. Pada sesi ini, Graham memilih anggota terbaiknya berdasarkan IPK dan juga asal kampusnya. Hal itu berbanding terbalik dengan Billy dan Nick yang tidak mendapatkan kelompok. Lalu Lily mengusulkan untuk membentuk satu kelompok lagi dari peserta yang belum memiliki kelompok. Akhirnya di bawah bimbingan Lily, terbentuklah kelompok yang beranggotakan Billy, Nick, Yoyo, Stuart, dan Neha dengan nama Tim Lily. Selanjutnya, setiap tim diberi tantangan untuk menemukan bug yang dapat menghilangkan suara pada aplikasi Google. Billy dan Nick yang gaptek mencoba membantu menjadi penghubung, namun sayang aksi mereka malah membuat komunikasi tim buyar. Kemudian Billy dan Nick diberi tugas untuk mencari programmer yang membuat aplikasi tersebut yang bernama Profesor Charles Xavier. Setelah mengetahui ciri-ciri orang tersebut, mereka berdua pun berangkat mencari. Ketika dirasa telah menemui orang yang mereka cari, Billy dan Nick mencoba bertanya pada orang tersebut, tapi bukan jawaban yang mereka dapat, melainkan pukulan dari orang tersebut.
Karena dianggap kurang berkontribusi dalam tim, Billy dan Nick tak diberi tempat duduk saat makan siang oleh timnya. Mereka pun duduk satu meja dengan orang yang sangat fokus dengan laptopnya. Dia bernama Anderson. Ketika mereka sedang asik makan, tiba-tiba datang Graham dan kelompoknya yang langsung memindahkan Billy dan Nick. Tak hanya itu, dia juga turut berkata tak sopan pada Anderson. Kemudian sesi kedua diadakan permainan bola. Karena kurang koordinasi, lagi-lagi tim Lely harus kalah dari tim Graham. Setelah itu, Nick kembali menemui Dana saat istirahat. Mereka mengobrol masalah karir dan juga masalah pengalaman hidup. Kemudian tim mereka mendapat tugas ketiga untuk membuat aplikasi yang belum pernah dibuat. Billy mengusulkan aplikasi yang menampilkan foto pengguna, namun karena aplikasi tersebut sangat mirip dengan Instagram, maka usulan itu pun ditolak. Billy mencoba meyakinkan teman-temannya jika itu akan menjadi temuan yang revolusioner. Tapi anggota yang lain tetap menolaknya karena telah ada. Di sini Billy memang gaptek, bahkan dia menyebut online dengan kata on the line. Di tengah perdebatan aplikasi apa yang akan mereka buat, tiba-tiba Graham melakukan rilis aplikasi yang sangat bagus. Tak hanya itu, dia juga meremehkan tim lainnya. Selanjutnya Billy mengajak timnya untuk istirahat sejenak dan melepas penat. Mereka lalu pergi ke klub dan melakukan party di sana. Seusai puas party, mereka kemudian duduk di sekitar jembatan. Semenjak itu kedekatan dan chemistry anggota tim mulai terbentuk. Hal itu membuahkan hasil hingga tim mereka dapat membuat aplikasi yang bagus, serta di-download 10 kali lebih banyak dibanding tim lainnya. Perlahan tapi pasti, performa tim mereka mulai bangkit. Mereka kini telah mengumpulkan banyak poin. Selanjutnya tim mereka kembali mendapatkan tugas baru. Kali ini adalah pelayanan pelanggan atau customer service. Billy yang sangat semangat berusaha belajar keras agar bisa melakukan tugas tersebut. Ketika sedang belajar, tiba-tiba Billy dikagetkan oleh kehadiran Anderson. Anderson menyemangati Billy. Dia juga mengatakan jika dia mau mempelajari maka itu mudah. Anderson juga mengatakan bahwa yang tak kalah penting adalah sikap serta bagaimana kita menghargai orang. Selanjutnya pada tugas ini, para anggota tim ditugaskan untuk melayani keluhan pelanggan terhadap layanan Google. Lalu kerja mereka direkam, kemudian rekaman itu dikirimkan dan disubmit. I want to help you clear that up before the wife gets home. Am I making sense? Okay, come on, baby, let me hear you do that conga. You know you can't control any love. Time's up! Semua peserta dapat mensubmit tugas tersebut, namun Billy tidak bisa melakukannya karena dia lupa login ke akun Google. Parahnya, apabila ada anggota tim yang tidak submit, maka satu tim tidak mendapat poin atau mendapat nilai 0. Para anggota tim pun berusaha mengajukan banding kepada SETI. Kemudian dalam kondisi yang genting itu, lagi-lagi Graham menghardik Billy yang membuat Billy merasa tak berguna di tim tersebut. Akhirnya Billy memilih pergi karena dia menganggap telah membuat timnya gagal. Nick mencoba mencegah Billy pergi, tapi Billy merasa dia telah bersalah. Setelah itu, kini para tim diberi tugas terakhir, yaitu penjualan atau marketing yang merupakan keahlian dari Billy. Saat anggota tim sedang rapat untuk menentukan strategi penjualan, para anggota tim menanyakan keberadaan Billy, namun Nick mengatakan bahwa Billy telah pergi. Mereka pun mencoba menawarkan toko pizza untuk beriklan di Google agar produknya semakin dikenal luas. Namun karena cara yang mereka lakukan kurang menarik, sehingga mereka gagal mempengaruhi pelanggan untuk beriklan di Google. Kemudian Nick kembali menemui Billy untuk mengajak Billy kembali ke dalam tim. Setelah beberapa lama, akhirnya Billy pun mau kembali masuk tim. Billy pun mengajak timnya kembali ke toko pizza tersebut. Dengan kepiawaiannya dalam marketing dan mempengaruhi orang, Billy akhirnya bisa mendapatkan pelanggan untuk beriklan di Google. Kini tiba saatnya pengumuman tim mana yang menjadi pemenang dan berhak menjadi karyawan tetap di Google. Setelah melakukan basa-basi, akhirnya SETI memberikan selamat kepada tim Lely dan Billy CS yang menjadi pemenang serta berhak menjadi karyawan Google. Namun Graham tidak terima dengan keputusan itu karena menganggap timnya lah yang jauh lebih baik. Dari belakang datang Andrew atau Anderson yang ternyata adalah salah satu staf penting di Google, mengatakan yang dibutuhkan Google adalah orang yang bisa menghargai orang lain, bisa bekerja sama dengan tim, kekompakan tim, tidak merasa hebat sendiri dan tim Lely melakukan hal itu serta tidak menjilat.
Setelah itu, Billy, Nick, Yoyo, Stuart, dan Neha berhasil diterima bekerja di Google. Welcome to Google. Seperti itulah kisah tentang dua orang pria yang dipecat oleh bosnya karena mengalami kebangkrutan, namun nasibnya malah bertambah mujur setelah magang di Google. Kegagalan bukanlah hambatan masa depan, tetapi kegagalan adalah pembelajaran untuk menuju kebangkitan di masa depan.